Apa sesungguhnya tujuan menikah itu? Mengapa Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa menikah itu setengah agama? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus ya. Apa sih tujuan nikah? Kenapa ada hadis Nabi yang mengatakan nikah itu setengahnya agama? Kalau gitu orang yang sudah menikah enak dong ya. Sudah beragama setengah. Kasihan yang belum menikah. Kapan orang itu menikah setengah agama? Ya tentu saja kalau sudah tahu tujuan pernikahan. Wah, ini luas sekali kalau dikupas. Kenapa? Dulu waktu masih pacaran pengen cepat-cepat menikah. Udah menikah pengen cepat-cepat bubaran. Setelah bubar pengen cepat-cepat menikah lagi. Makanya itu ada yang itu karena pengen cepat-cepat. Ya? Karena kebahagiaan tidak di perjalanan, dikiranya di tujuan. Akibatnya seluruh episode hilang saja begitu. Baik, ini pertanyaan yang sangat sulit sebetulnya. Karena saya pernah diundang di sebuah acara pernikahan emas. Jadi saya ngasih ceramah itu. Emas itu berapa tahun ya? 50. Berarti yang mengundang saya ini sudah menikah 50 tahun. Sebelum saya ngasih ceramah, yang pertama saya tanya adalah yang sedang dirayakan itu. Semua tamu hadir dari mana-mana. Saya tanya, Bunda sama Ayah sudah menikah berapa tahun? 50 tahun. Apa sih tujuan nikah? Diam dua-duanya. Jadi sang suami waktu itu menjawab pertanyaan saya baru kali ini katanya ada orang yang nanya seperti Anda. Kalau gitu saya salah dong nanya. Berani-beraninya. Ternyata selesai saya ngasih ceramah nikah. Satu ruangan itu rame. Kenapa? Aduh, kita juga sama katanya. Udah nikah puluhan tahun tapi nggak pernah tahu tujuan pernikahan. Bayangkan ya, bayangkan. Kalau menurut ajaran leluhur saya ya di Parahyang, sebetulnya kelahiran kita ke dunia ini, kelahiran kita ke dunia yang sekarang ini, sebetulnya tujuannya satu, untuk dipasangkan dengan pasangan hidup kita. Makanya begitu dipasangkan, diberi nama apa? Pengantin. Apa sih pengantin? Kata dasarnya kan dari nanti. Pengantin, yang dianti-anti, yang ditunggu-tunggu. Jadi begitu dua sejoli disatukan, diijab kabulkan, kan disebutnya pengantin. Ini penting nih untuk yang belum nikah juga. Pengantin tahu nggak? Siapa pengantin? Yang ditunggu-tunggu, yang dianti-anti. Siapa yang ditunggu-tunggu? Pasangan. Berarti belum tahu tujuan nikah. Yang ditunggu-tunggu, yang dianti-anti itu bukan pasangan. Perilaku, tindakan dari pasangan kita yang akan membebaskan segala utang-utang karma kita. Itu yang ditunggu. Baru tahu ya? Kayaknya harus jadi pengantin lagi ya. Makanya coba perhatikan. Dua manusia yang berbeda. Beda jenis kelamin. Beda cara berpikir. Beda psikologi. Beda fisiologi. Beda karakter. Dibesarkan di lingkungan pendidikan yang berbeda. Dibesarkan di lingkungan keluarga yang berbeda. Dibesarkan dalam adat istiadat, suku, dan lain yang berbeda. Bayangkan, disuruh satu kasur. Apa sesungguhnya esensinya? Esensinya adalah latihan pendewasaan. Latihan menerima perbedaan. Latihan menghormati perbedaan. Disitulah sebetulnya sakinah, mawadah, warahmah itu adanya. Jadi buat apa tujuan nikah? Tujuan nikah yang paling utama. Nikah adalah sarana pulang. Sarana pulang. Jalan pulang kita kepada Allah. Kan sebetulnya akhir dari perjalanan di pernikahan itu apa? Masing-masing pulang, bisa bareng-bareng. Tapi bisa satu-satu. Saya dengan istri saya bisa bareng-bareng pulangnya. Tapi bisa juga gantian. Mungkin saya dulu, mungkin istri saya dulu. Tapi setelah sekian lama digembleng untuk saling menerima perbedaan. Disitulah keikhlasan itu dilatih. Makanya sangat masuk akal kalau nikah itu setengah agama. Kenapa? Berat kalau nggak tahu ilmunya. Apa yang terjadi? Umumnya dalam sebuah pernikahan, masing-masing pasangan memaksakan pikiran dan kehendaknya masing-masing pada pasangannya. Akibatnya apa? Akibatnya macam-macam. Saya dikirimi WA dari teman saya. Katanya di dalam rumah tangga itu, laki-laki itu seperti raja kalau dicatur. Dan perempuan itu katanya seperti ratu.
Kenapa? Laki-laki itu langkahnya sedikit sekali. Raja kan langkahnya paling satu langkah, penuh dengan beban. Beda dengan ratunya. Ada luncur di sana, surut gitu kan. Bisa benar, bisa enggak sebetulnya. Yang ketawanya paling kenceng kayaknya itu tuh ratu-ratu yang suka surut gitu kayak dicatur gitu ya. Suaminya jadi raja aja, langkahnya terbatas. Kenapa? Karena saling menindas. Yang perempuan merasa berhasil berumah tangga ketika bisa mengendalikan laki-lakinya. Yang laki-laki pun merasa berhasil berumah tangga ketika bisa mengendalikan perempuannya. Disitulah neraka itu. Saling menindas, ujung-ujungnya saling menyakiti. Ada kan yang bilang ke saya, Pak, kalau saya sabar Pak, sabar. Gosoknya agak dalam. Itu sebetulnya gak bisa menerima kenyataan. Cuman apa? Cuman gak berani berontak. Karena tidak berdaya. Orang yang sabar karena bisa menerima kenyataan, wajahnya sumringah. Udah melampaui segalanya. Tapi kalau sabar, itu sebetulnya belum sabar itu. Cuman tidak berdaya. Sekarang saya tanya nih sama ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menikah ya, puluhan tahun. Tahu nggak ukuran otak pasangan kita? Berarti kita gagal kan saling mengenal? Begitu kita gagal saling mengenal, kita akan gagal memperlakukan. Gini, saya sudah tahu sifat istri saya seperti ini. Ketika sifatnya keluar, sudah aja dia mau sifatnya. Ini maksud saya. Istri saya juga tahu sifat saya ketika saya melakukan sesuatu yang dia juga tahu itu sudah sifat suami saya. Jangan berusaha merubah serigala makan rumput. Susah itu. Makanya coba perhatikan ya, menurut penelitiannya John Gray, laki-laki dan perempuan itu ukuran otaknya aja berbeda. Perempuan tuh otaknya lebih kecil daripada laki-laki, tapi bekerja 10 kali lebih berat daripada laki-laki. Kenapa? Karena antara otak kiri dan otak kanan ada namanya corpus callosum. Akibatnya perempuan itu kalau berpikir berputar antara otak kiri dan kanan. Laki-laki strictly tidak ada kalau corpus callosum, kiri atau kanan itu laki-laki. Dimensi rasa dengan dimensi logika itu terpisah. Perempuan enggak, rasa dengan logika nyampur. Makanya keluhan semua perempuan apa coba? Suami saya kok nggak punya perasaan banget? Itu keluhan perempuan. Seluruh dunia sama dari hasil riset. Dan keluhan laki-laki juga sama. Kalau ditanya, kenapa sih? Istri saya itu kok nggak ngerti banget. Yang satu nggak punya perasaan banget, yang satu nggak ngerti banget. Beda apa? Beda referensi. Yang satu referensinya rasa, yang satu referensinya logika. Tapi pernah nggak ini dibicarakan secara serius dalam rumah tangga? Nggak pernah. Makanya namanya juga rumah tangga. Rumah itu tempat berlangsungnya kehidupan. Di situ ada suka, di situ ada duka. Di kamar kita bahagia, di tengah rumah mungkin penderitaan atau kesedihan sudah menunggu. Dan di rumah kita, bahagia dengan tidak bahagia satu rumah loh. Saya kasih tahu, bahagia dan kesedihan satu rumah di rumah kita. Berkah dengan bencana, satu rumah di rumah kita. Enggak bisa rumah. Makanya, ketika perempuan sedang punya masalah, jangan ditawari solusi. Perempuan itu hanya ingin didengar. Saya kalau istri saya sedang uring-uringan diam aja. Mendengar. Ya terus apa? Karena dia nggak butuh solusi. Karena otak ini dan otak kanan berpisah. Terus memangnya maunya perempuan begitu semua? Bukan. Itu fisiologi, itu takdir. Tuhan yang bikin begitu. Nah pertanyaannya pesan apa? Kenapa Tuhan ciptakan perempuan seperti itu? Pasti bagus, nggak ada buruknya. Dan kenapa Tuhan ciptakan laki-laki tidak pakai corpus callosum otaknya? Itu bagus. Makanya laki-laki kalau punya masalah, dia gengsi kalau dibantu oleh pasangannya. Karena laki-laki itu paling tidak mau dibantu. Karena dia ingin kalau punya masalah bisa menyelesaikan sendiri. Makanya perempuan jangan coba-coba menawarkan solusi. Sederhana nggak yang saya bicarakan? Sederhana. Tapi saya tidak punya cukup waktu untuk menjawab tujuan nikah seperti yang ditanyakan Bu Dasa secara luas. Kenapa? Waktu kita terbatas. Ini saya baru bicara hal kecil saja yang sederhana dari ukuran otak. Jadi mulai sekarang paling tidak, kalau istri kita sedang bicara, biarkan aja. Karena muter dari kiri dan kanan. Gak usah dikasih solusi kok. Bagi perempuan, didengarkan itu solusi. Didengarkan itu solusi. Kalau sudah selesai dengarkan, udah dipeluk aja. Itu solusi. Terus solusinya gimana? Gak tahu. Perempuan gak perlu solusi kok. Gak perlu solusi. Dan itu bagi mereka itu solusi. Solusi ada di mana? Di laki-laki. Makanya kenapa laki-laki kemudian diposisikan sebagai kepala rumah tangga. Karena apa? Laki-laki itu harus berposisi sebagai manajer yang bisa mengatur seluruh lalu lintas perbedaan. Lahir lagi anak kita, beda lagi karakternya. Lahir lagi anak kita yang kedua, beda lagi, makin rame. Bayangkan orang tua saya. Ibu dan bapak saya sudah beda karakter, anaknya 11, karakternya lain-lain. Hebat ya.
Dalam satu rumah kita latihan untuk menerima perbedaan. Jadi kakak saya karakternya kalau makan ngabisin saya. Dan makannya banyak. Kalau saya suka ngalah aja terus. Tapi memang harus begitu. Jadi jangan berpikir dalam satu rumah semua baik. Bambu saja nggak lurus semua kok. Lalu kenapa ada bambu yang tidak lurus? Itu kesempurnaan. Kesempurnaan bukan satu rumah semua sukses. Hati-hati. Kesempurnaan itu adalah pada saat kita bisa menerima kesuksesan dan kegagalan dengan cara yang sama. Hati-hati loh. Saudara kita yang tidak sukses di rumah kita, siapa tahu dia yang mensukseskan kita. Kenapa? Karena kita memikirkan, saudara saya ini lemah, saudara saya ini perlu bantuan, dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Mungkin Allah bisa lewatkan rezekinya untuk dia lewat saya. Berarti saya harus sukses. Jadi suksesnya saya, karena ada yang tidak sukses. Jadi hati-hati. Disitulah indahnya kehidupan kalau kita bisa melihat semua yang terjadi adalah kebenaran. Biarkan dia terjadi apa adanya. Ambil pesannya. Jadi tidak perlu ribut. Malah sesama saudara saling menyalahkan. Makanya kita, kenapa kalau punya masalah, kemudian masalah kita semakin besar? Karena kita sering berfokus pada masalah. Tidak berfokus pada solusi. Ketika gagang pintu patah, nggak usah tanya, siapa yang mematahkan ini? Marah-marah, dicari kesalahan. Nggak perlu. Kalau sudah patah kan solusinya cuma satu. Beli gagang pintu yang baru, pasangkan, kan gitu. Sederhana, sesederhana itu. Kan tetap habis marah-marah siapa yang salah juga tetap ujung-ujungnya harus diganti gagang pintu. Kenapa kita tidak langsung ganti gagang pintu? Daripada kita terus-menerus mencari siapa yang salah. Karena mencari siapa yang salah tidak membuat gagang pintu menjadi bagus lagi. Itulah sebetulnya banyak di antara kita yang tergoda untuk membiarkan diri kita terjebak dalam situasi yang lebih sulit. Siapa yang persulit? Yang mempersulit kita sendiri. Jadi sementara waktu untuk Ibu Dasa, tujuan nikah satu aja. Latihan menerima dan menghormati perbedaan. Ketika kita sukses menerima perbedaan, disitulah kedewasaan kita akan tumbuh. Saya dengan istri saya beda kesukaan di masakan. Dia sukanya yang manis, saya sukanya yang asin. Gampang sebetulnya, ya. Waktu masih netral itu sayur, ya buat saya kasih asin agak banyak. Buat istri saya kasih gula agak banyak. Selesai kan, bikin 2 mangkok. Cuma modalnya mangkoknya jadi 2. Daripada mangkoknya 1. Pokoknya kamu kalau sudah jadi suami saya, kamu tidak boleh banyak nawar. Kamu harus ikut saya sukanya asin, kamu juga harus. Begitu, wah itu neraka. Nah, mohon maaf, saling menyakiti dalam sebuah rumah. Awalnya dari apa? Karena masing-masing tidak pernah saling mengenal. Makanya pacaran dalam tradisi Islam, ta'aruf. Sayang sekali ta'arufnya tidak pernah dalam dimensi dalam dimensi luar. Ta'arufnya bukan dalam dimensi tadi. Hanya ta'arufnya bapak anak siapa, kerjanya apa. Cuman itu aja ta'arufnya. Penghasilannya berapa, warisannya ntar kira-kira apa. Kan gitu ta'arufnya. Makanya banyak yang menerima pasangannya karena ada apanya. Bukan apa adanya. Begitu ada apanya, bersiap-siaplah kecewa. Seperti pertanyaan Bu Diana, mau bahagia malah nggak jadi. Ya, dulu waktu pacaran pengen cepat-cepat menikah, setelah menikah pengen cepat-cepat berpisah. Dikiranya kalau berpisah, mencari yang baru akan mendapatkan yang lebih baik. Kenyataannya tidak. Semua yang mencari, harapan mencari yang baru, yang lebih baik, biasanya mendapatkan yang kira-kira yang sama. Karena apa? Belum selesai dengan satu karakter, kita akan diberi karakter yang sama. Itulah kehidupan, akan diberikan yang sama. Atau paling tidak, diberikan yang lebih buruk. Itu saja. Nah, kalau kita menyadari tujuan pernikahan seperti ini, baru dampaknya itu baru sakinah, mawadah, warahmah. Itu dampaknya. Dampaknya. Sakinah, mawadah, warahmah itu dampaknya kalau kita sudah punya pengetahuan untuk itu. Makanya sebelum saya tutup, ya, untuk nikah itu modalnya cuma 5. 1, harus punya bekal. Apa bekalnya? Bukan harta. Kata Quran, "Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa." Berbekallah kamu, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. 1. Yang kedua harus punya kendaraan. Apa kendaraan? Sebaik-baiknya kendaraan kata Rasulullah adalah amal soleh. Jadi istri yang sedang jamadud amal soleh. Makanya kan ada peribahasa, diam itu emas. Makanya kalau istri minta emas, suami diam. Yang ketiga harus punya senjata. Sebaik-baiknya senjata adalah ilmu. Yang keempat, jadikan pasangan kita adalah sahabat. Seperjalanan untuk pulang kepada Allah. Saling membebaskan utang karma. Jangan saling menghalangi. Dan yang kelima, harus punya tekad yang kuat. Kalau tekadnya kuat, bisa jadi kita akan putus di tengah perjalanan.
Itulah yang terjadi. Tidak punya bekal, tidak punya kendaraan, tidak punya senjata,